konten podcast ini apa? Hobinya cukup bahaya sebenarnya. Hobi ini senjata asli. Oke. Jadi ada shotgun sniper sama saya lupa namanya FN kalau nggak salah namanya. Kalau nggak seneng di depan kamera, ya jangan cari duit dari YouTube. Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di Noi Story Inspirasi Teman Sendiri. Dan kali ini teman yang datang adalah seseorang yang profesinya sama-sama kita sekarang. Sama kita. Ya, anggap itu deh. Tapi bakalan sangat menarik karena ada sejarah hidup yang perlu dikulik di sini. Saya kenalkan dulu, namanya Mas Krisna. Mas Krisna apa Kresno apa Krisna. Krisna, benar. Namanya Mas Krisna. Mas Krisna ini adalah seorang pengusaha retail, tapi sekaligus YouTuber. Iya. Iya Mas ya. Buat yang mungkin sudah sering mampir ke channelnya Mainan Gue, ya itu pasti sudah familiar sama wajahnya Mas Krisna. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah, sangat sehat sekali. Keluarga sehat, Sehat pandemi semua, baik-baik alhamdulillah. aja. Alhamdulillah. Mas Krisna ini YouTuber semenjak 4 tahun yang lalu kalau saya ngelihat di YouTube-nya ya. Sebenarnya 3 tahun tuh masa percobaan sih Mbak. Masa percobaan? Ya, jadi kebiasaan saya kalau mau memulai sesuatu itu ada masa percobaannya. Dan itu buat saya butuh waktu tahunan, nggak cuma sehari 2 hari gitu. Jadi saya waktu itu cuma re-upload video, kalau nggak salah cuma 4 video, re-upload aja tapi Oke. tes tahun gimana. Re-upload tuh maksudnya Video orang, Oh. kita re-upload, terus kita lihat perkembangan setahun. Ternyata ada perkembangan. Terus coba pakai bikin sendiri, tapi nggak niatnya juga cuman dari HP, coba direkam, tapi kontennya tetap niat, tapi barang-barang yang dipakai biasa aja gitu loh. Oke. Wait, terlalu cepat. Jadi kok kayaknya udah punya planning ya dari awal? Iya ada planning memang. Oh. Planningnya 2020 start gitu. Kok saya jadi insecure? Ini berarti oke. Flashback ke 4 tahun yang lalu. Jadi memang bener-bener diniatin bikin konten YouTube. Iya memang. Udah diniatin. punya planning Ada. panjang juga. Ada. Udah riset berarti istilahnya. Iya Udah riset. ngeriset. Iya. Kenapa sih kok kepikiran gitu? Kan ada perusahaan retail yang harus dikelola gitu. Karena passion. Passion. Secara nggak langsung kalau saya kan kerjain waktu itu ada beberapa pekerjaan. Maksudnya pekerjaan utama, lalu ada pekerjaan kedua dan ketiga. Jadi pekerjaan kedua dan ketiga itu udah saya coba juga. 7 tahun nyobanya nggak main-main. Saya cobain 7 tahun, 2013 ke 2020. Saya coba bikin produksi tahu ikan, ya kan. Pokoknya yang berhubungan dengan frozen food dan pekerjaan yang lainnya. Tapi nggak ada passion, ya cuman dapat duit, udah selesai gitu loh. Oh. Terus kenapa itu yang pertama itu dijalanin? Yang pertama karena kedua, untuk ketiga itu. Gini ya. Jadi buat saya itu di pekerjaan itu ada yang harus menghasilkan dalam jumlah besar, kapasitas besar itu untuk mendasari passion yang mau dikerjakan. Jadi 10 tahun yang lalu saya udah mikir itu. Jadi saya harus punya satu pekerjaan yang menghasilkan cukup besar bagi saya untuk menggerakkan passion ini. Oh, berarti jenis bisnis yang dipilih pun memang sudah disengaja ya. Ini bakalan bisa membiayai passion saya nantinya. Iya. Oke. Sorry, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu emang sudah pengen terjun dibikin konten YouTube ini. Di passionnya. Di passionnya. Jadi ntar mau kemana arahnya sudah mikir. Mau Passionnya kemana. dulu apa sih kalau bisa didefinisikan? Broadcast. Iya. Karena kok gitu? Memang seneng gitu. Jadi memang senang tampil di depan layar, senang di depan mic gitu loh. Cuman dulu kan belum paham YouTube ya. Jadi taunya ya kalau mau beli kamera pasti mahal, mau bikin studio pasti mahal, pasti nanti kurang kalau kerjanya seperti ini. Jadi saya mikir pekerjaan apa kira-kira yang bisa menghasilkan dalam jumlah besar. Kalau saya mikir tuh gini, kerjaan tuh orang tuh ada 2. Satu dia berpikir dengan cara cicak,
Satu, dia berpikir dengan cara laba-laba. Ya apa itu Mas? Nah, jadi cicak itu gini. Kalau kita lihat cicak lagi cari makan, dia lapar, dia kejar-kejar, kadang dapat, kadang enggak. Oke. Betul ya? Jadi kalau nggak dapat, lapar dong. Betul ya? Tapi laba-laba, memang dia butuh waktu untuk membangun sarang. Dia dalam kondisi lapar, dia itu bangun sarang. Dan itu nggak cuma 1 jam 2 jam, sehari 2 hari baru jadi. Tapi setelah jadi, bahkan sarangnya sama orangnya sama laba-labanya itu lebih besar sarangnya, bahkan bisa 1000 kali lipat lebih besar. Tapi kenapa dia mau effort seperti itu? Karena dia berpikir kalau sarang ini jadi, makanan datang sendiri. Nah, itu yang 10 tahun yang lalu saya pikirkan bagaimana caranya membuat saya bekerja di laba-laba. Jadi laba-laba ya, bukan jadi cicak. Alhamdulillah. Oke. Tapi sebenarnya YouTube ini peluang nggak dilihatnya? Iya. Atau hanya sekedar menantang diri aja? Peluang. Peluang. Sangat besar sebenarnya. Tergantung dari sudut pandang mana ya sebenarnya. Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, hasil dari riset saya sendiri ya, mana sih ada perusahaan yang mau membayar kita dengan sesuai dengan effort kita, ya kan? Contoh nih, dulu kalau saya riset orang-orang yang ada di posisinya top, ya kan, itu membutuhkan banyak hal, kadang X faktor gitu ya. Contohnya dia anak siapa, ya kan? Kalau kita mau punya pabrik, orang tua kita setidaknya juga harus punya pabrik atau setidaknya banker lah ya gitu ya, punya duit banyak ya kan? Atau mungkin orang tuanya memang sudah punya aset yang untuk membuat anaknya jadi maju, ya kan? Itu kalau bisnis. Tapi kalau kita bicara di dunia pekerjaan yang lain, wira swasta, tetap aja kamu anaknya siapa, gitu loh. Kalau kamu mau jadi direktur mungkin, kamu siapa, ya kan? Sangat sedikit sekali yang ada ya, bukan yang nggak ada yang dia tuh benar-benar melihat dari proses, dari prestasi. Tapi itu pun nggak banyak, karena sekarang begini aja. Misalkan saya punya perusahaan, saya punya karyawan nih penjualannya bagus banget, tapi masa dia mau jadi direktur, mendingan anakku sendiri, gitu kan? Gitu loh. Nah, dari sisi itulah akhirnya saya memandang bahwa YouTube ini salah satu perusahaan, bukan satu-satunya ya, salah satu perusahaan yang fair dengan effort kita, dengan kemampuan kita membuat video yang bagus, quality mungkin, atau mungkin kita juga belajar hashtagnya dan sebagainya ya, algoritmanya. Kita benar-benar diterima YouTube, diiklankan tanpa embel-embel kamu tuh anaknya siapa. Oke. Peluang nggak sih? Saya jadi tergelitik tuh masalah kualitasnya bagus, effort sesuai dengan effort, hasil yang dapatkan ya sesuai dengan effort. Iya. Ngomongin kualitas YouTube. Nah, Boleh. gimana sih standar kualitasnya kalau Mas Krisna ya? Kalau saya sendiri ya, begini, saya tuh membiasakan diri untuk melihat quality itu dari berbagai sudut pandang. Karena begini, misalkan saya cerminkan ke produk lain, ada kaos harga Rp50.000, laku nggak? Ya, Laris juga kan? Tapi pernah nggak lihat kaos yang harganya Rp350.000? Pernah kan? Laku nggak? Laku juga sih. Nah, quality itu tergantung dari pangsa pasarnya. Jadi konten kita, quality kita, sinematik misalkan, ya kan? Sinematik, walaupun daily kita bikin sinematik, laku nggak? Bisa laku. Bagi pecinta sinematik laku. Tapi bagi pecinta sketsa, yang cuman bercanda, selesai, bercanda, zoom out, zoom in, ngeprank, selesai. Ya, dia lebih senangnya seperti itu gitu. Jadi kalau quality menurut saya dari sudut pandang masing-masing. Jadi semua konten seharusnya bisa laku. Dan kita juga nggak boleh sih sebenarnya menjudge, kamu kontenmu cuma gitu aja kenapa bisa laku? Ya enggak, itu memang dia punya pangsa pasar sendiri. Dan yang create pangsa pasar sebenarnya kan ya yang bikin konten juga kan? Iya, betul. Jadi ngerasa nggak sih ada beban moral gitu? Kalau aku bikin konten tuh harus gimana? Harus ada edukatif kah? Harus nggak ngajarin yang enggak gitu misalnya? Ada sih sebenarnya. Kalau itu saya lihatnya dari lingkungan ya. Maksudnya karena mungkin lingkungan saya bukan lingkungan yang toksik, ya saya nggak bikin konten yang toksik gitu. Tapi ada juga kan yang lingkungannya emang udah toksik, jadi dia kalau nggak toksik malah nggak mau gitu loh, nggak ada yang lihat gitu loh. Kan tergantung dari lingkungan kita gitu. Karena menurut saya perkembangan channel kita sendiri ya harus didukung dari orang sekitar kita juga gitu.
Untuk saat ini kalau kita ngandalin online, ya kan kita siapa gitu loh. Kita bukan orang yang banyak dikenal orang gitu. Mau teriak-teriak, mau bikin konten sebagus mungkin, orang sekitar kita nggak ada yang dukung, nggak ada yang mau bantu nyebarin, nggak ada yang bantu sebar linknya, ya kan? Ya percuma juga gitu. Ngomongin soal konten, jadi ingat ketika ya saya udah riset di YouTube-nya Mas Krisna di mainan gue ini. Saya suka banget tekan kata gue-nya, mainan gue. Itu mulainya itu dari YouTube yang judulnya Cara Mudah Belajar Huruf Hijaiyah. Betul. Tapi ternyata alasannya itu tadi ya. Ya, Pengen untuk riset. untuk riset gitu. Bukan karena emang pengen ngajarin Enggak. huruf hijaiyah. Memang ada sih waktu itu ada kepikiran lumayan lah ada kepala gitu ya. Ya. Ya kan? Tapi setidaknya memang tujuan utamanya riset sih. Oke. Terus akhirnya ke review mainan. Iya, betul. Terus habis itu nah, kenapa gitu? Kenapa kok yang dipilih review mainan? Oke. Satu karena suka. Nah. Suka mainan. Jadi saya kalau lagi beli mainan nih, atau beliin anak atau beliin adik atau siapapun, mesti yang beli saya. Karena yang senang memang saya. Oke. Memang saya mainan. Ya. Dia nggak suka juga aku yang main. Oke. Jadi karena emang suka, Suka, basically suka. sangat suka sekali. Oke. Memang suka mainan. Bukan karena aku ngelihat kayaknya banyak orang suka tutorial mainan gitu. Sebenarnya di tempat saya itu di channel saya sedikit review mainannya. Justru lebih ke challenge. Terus kita punya program-program gitu Mbak. Jadi program ke alam pakai mainan. Ntar ngedrone harus ada mainannya. Short movie harus ada Kayak mainannya. Nerf itu ya. Ya, gitu-gitu Kayak aja. action movie dipakai Iya. Nerf. Oh, asik tuh. Jadi nggak cuman hanya sekedar review dan unboxing. Karena kalau cuman review dan unboxing kita bukan ahlinya gitu. Oh. Ya kan? Tapi nggak pengen fokus di mainan aja emang ya? Kenapa? Kenapa nggak? Karena memang suka mainan, bukan suka jenis mainannya, tapi emang suka bermain gitu Suka kita. bermain. Oh, oke. Itu koleksi semua tapi ya? Koleksi Iya, pribadi? Koleksi pribadi. Ada satu yang kita dapat sponsor. Ada satu. Tapi itu pun kita buatkan program khusus juga karena bukan mainan biasa, mainan yang harganya cukup mahal. Itu harga mainan di RC ya, itu dibeli dengan harga 20 juta. Dia itu ngecas cuma 10 menit kita bisa main 3 jam. Dan itu bisa masuk air, bisa masuk jadi kita buat konten khusus, nggak sembarangan konten gitu. Hanya satu itu sih. Oke. yang dari sponsor. Mungkin sebentar lagi akan berdatangan lagi lebih banyak. Amin. Ya. Tapi investnya gede nggak sih? Untuk ya mungkin nggak cuma mainan aja ya, karena kan Mas juga bikin short movie, Sendiri Daily-nya juga. Investnya gede nggak di YouTube ini? Luar biasa. Kalau gini ya, sesuai dengan kondisi kita sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau saya biasa karena memang biasa berbisnis ya. Jadi yang saya pikirkan tuh ada modal untuk membuat sesuatu. Jadi setiap produksi itu selalu ada modalnya. Mau bikin short movie, mau bikin daily itu modalnya memang sudah disediakan memang. Anggaplah pada saat kita berbisnis tuh ada biaya marketing. Nah biaya marketingnya juga ada nantinya, seperti masuk ke Google Ads mungkin dan sebagainya. Gitu. Jadi harus dipikirkan semuanya. Tapi udah ngerasain hasilnya? Belum juga. Jadi kalau masalah hasil nih ya lain lagi, karena memang kita udah senang ngerjain gitu. Jadi kita memang kejar juga sih, jam tayang kita kejar, jam tonton kita kejar, subscriber kita kejar, tapi bukan yang utama. Yang utama ya kita bikin konten, senang dulu. Senang. Iya, senang. Karena passion tadi berangkatnya ya. Oke. Terus tapi pernah rebutan mainan gak sih sama anak pas lagi tengah-tengah? Pernah. Gitu. Anak saya aja kadang-kadang suka nongol tuh tiba-tiba, "Mama," gitu. Pernah sering. Kalau mau sebelum syuting iya, mau dipakai gitu. Tapi setelah berjalan 2 bulan 3 bulan enggak. Jadi dia udah mulai ngerti, oh waktunya kerja, oh waktunya recording ya udah nggak diganggu gitu. Udah ngerti ya kalau ini tuh kerjaan nak. Tahu. Gitu ya. Karena mereka memang disadarkan dari awal bahwa ini kerja, bukan hanya sekedar mainan biasa yang kamu lihat di kamera, di layar itu nggak sama seperti yang realnya nanti. Gitu. Ya. Terus tapi komentar orang terdekat kayak keluarga gitu ngeliat Mas sekarang aktif jadi YouTuber gitu dengan invest yang gede juga. Iya, sangat
banyak dukungan, sangat banyak dukungan karena mereka juga tahu perjuangan saya dulu menjadi yang ingin mengejar passion ya, itu mereka tahu perjuangan itu. Jadi saya ngejar passion ini mulai dari tahun 2004 sebenarnya. 2004 tuh dulu kan masih zamannya casting ya. Ada apa-apa casting, ada apa casting gitu loh. Jadi mereka tahu. Jadi dulu saya sempat siaran radio, main band juga sempat gitu. Jadi casting pun juga habis banyak juga gitu loh. Dan banyak hal yang tidak fair di situ. Saya udah sampai berangkat sampai ke Jakarta, udah dapet finalis dan sebagainya, tapi nggak banyak hal yang nggak fair juga gitu loh. Bahkan sempat di posisi sudah seharusnya udah masuk casting udah selesai, masih harus bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Kan ya nggak fair gitu loh. Menurut saya waktu itu nggak fair sekali. Makanya setelah ada YouTube ini dan saya mulai, mereka sangat mendukung sekali. Melihat dulunya gimana, sekarang kok semudah ini gitu. Karena emang udah paham dari awal, sejak dulu memang suka berada di depan kamera. Gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau punya passion gede ya untuk acting atau ya apapun yang front of camera, ya YouTube adalah tempatnya. Sebenarnya nggak cuma YouTube aja sih ya. Banyak ya. Salah satu. Tergantung kita mau ke platform mana kan gitu. Oke, terus pengalaman di dunia retail bisnis kebawa nggak sih ke per YouTubean ini? Kebawa. Sebenarnya kalau di dunia bisnis ini kan lebih ke leadership sama memahami karakter orang gitu loh. Sementara di YouTube ini kita kan punya tim. Kalau tim ini sendiri nggak ada jiwa kepemimpinan dari kitanya sendiri, berantakan. Karena semuanya pasti punya idealisme sendiri-sendiri ya, namanya orang seni ya kan. Kalau studio ini kan isinya orang seni semua. Kameramennya iya, editornya iya, talentnya iya gitu. Nah di situ harus ada orang yang bisa memimpin. Harus ada orang yang bisa menahan idealisnya itu. Karena YouTube ini saat ini beda dengan dulu ya. Saat ini YouTube ini sudah bisnis. Kalau dulu mungkin kita masih bisa bilang broadcast yourself ya kan ya. Maksudnya kita jadi apa aja di situ bisa gitu loh. Kalau sekarang enggak. Sekarang kita harus ngikutin pasar maunya apa. Pun kita kadang nggak suka dengan maunya itu. Kadang itu bukan diri kita. Ya tampilkan itu gitu. Kalau kamu mau viewermu banyak, kan begitu ya. Yang saya rasakan sih. Jadi di dunia bisnis yang saya rasakan relate sama YouTube ya jiwa kepemimpinan satu, terus memahami karakter orang. Contohnya kayak kita nih, kan kayak orang-orang lokal seperti kita kan subscriber juga nggak banyak juga nambah gitu loh. Dikit-dikit nambah dari mana? Ya di saat kita di lapangan, di saat kita lagi ngevlog di luar, kita pahamin karakter-karakter orang-orang yang ada di luar. Gimana sih caranya mereka mau nonton kita, mau subscribe kita? Ya dari situ. Berarti ya nggak cuman depan kamera aja ya, off kamera pun. Offline-nya pun harus. Kadang kan kita juga mau nyari narasumber juga, apalagi yang berat-berat ya, berat-berat gitu. Ini bukan promo ya. Kayak contohnya saya bentar lagi mau dapat konten podcast ini apa? Hobinya cukup bahaya sebenarnya. Hobi ini senjata asli. Jadi ada shotgun sniper sama saya lupa namanya FN kalau nggak salah namanya. Nah orang-orang seperti itu kan juga bukan orang biasa gitu. Nah bagaimana kita ini bisa memahami karakter mereka? Gimana caranya mereka mau in frame sama kita kan juga butuh. Ya setidaknya kita belajar psikologi lah gitu. Well, YouTube is not that easy ya, teman-teman. Kita minum dulu mas. Monggo. Ya, banyak hal ternyata ya nggak sekedar on camera terus udah gitu ya. Bisa aja sih sebenarnya. Balik lagi tergantung dari segmen kita. Kalau segmen kita, ya maaf ya bukan sembarangan ya. Maksudnya ada juga segmen umum yang ya kita sekedar konten biasa, yang nonton juga banyak juga ada gitu kan. Contohnya yang ada yang judulnya beli cupang itu viewernya udah berapa juta gitu kan. Artinya kan memang segmen dia itu gitu. Target segmen apa emang? Kalau target segmen saya sebenarnya dari usia dulu ya. Usia ya sekitar 15 sampai 25 sampai 30 lah. Kenapa? Itu segmen utama. Kenapa? Karena penikmat YouTube terbanyak setelah saya lihat dari statistik channel saya sendiri ada di situ. Jadi kan saya tadi bilang riset dari tahun itu, saya lihat risetnya, ternyata terbanyak memang itu. Ya, jadi kita bikin konten yang sesuai dengan kesukaan dari anak-anak umur itu.
Ada nggak sih sebuah konten tersendiri tetap di channelnya Mas sendiri, tapi yang benar-benar pure idealisme sendiri? Ada short movie. Short movie itu. Iya. Oke. Jadi short movie itu memang sengaja untuk idealisme kita sendiri. Harus sesuai dengan kita. Kalau yang daily, podcast dan sebagainya, itu ya kita ngikutin pasar yang rame. Contohnya kayak kemarin ngevlog pembukaan bike park. Itu kan salah satu bike park terbesar di Asia. Nah, itu kan kita sebenarnya ngikutin pasar gitu, lagi rame sepeda ya kita konten sepeda. Gitu. Tapi oke, sudah berjalan sekian tahun dengan riset. Tadi sudah jujur mengatakan ya hasilnya ya kalau secara materi belum banyak lah gitu ya. Terus emang apa yang sudah didapat selama 4 tahun jadi YouTuber ini? YouTubernya sih saya rasa saya pribadi belum sampai 4 tahun kan ya. Untuk menjadi YouTuber asli ya kan ya. 3 tahun ini ya. Kalau 3 tahun itu juga 2 tahunnya masa riset, setahunnya juga masih baru mulai kan gitu. Jadi ya kalau dari segi finansial ya belum ada kepuasan apa-apa, memang belum dapat ya kan. Tapi kalau dari segi kepuasan moral ya kan sangat puas sekali, karena sekarang yang saya pikir kapan lagi sih kita bisa senang-senang setiap hari kayak gini gitu. Senang-senang tiap hari ya. Iya, sekarang coba gini nih. Di seusia saya biasanya ya. Biasanya nggak cuma saya aja sih, 25 ke atas nantinya. Itu orang bisa main setiap hari tuh kapan sih? Iya kan? Apalagi bisa, contoh deh, Mbak sendiri pernah nggak sih main tembak air sama teman-teman? Nggak pernah kan? Iya kan? Sama anak mungkin. Iya kan? Sama anak kan? Tapi itu pun juga sebulan sekali belum tentu, gitu kan? Kapan sih bisa main petak umpet seusia kita gitu loh? Kapan sih bisa main kejar-kejaran sama temen gitu seusia kita gitu? Nah itu saya dapat, gitu loh. Jadi kebahagiaan di masa kecil tuh terulang semua di sini. Jadi ya saya senang tiap hari, nggak ada rasa berat, sulit, susah, udah nggak ada semua. Senang, kita konten senang gitu. Karena kebetulan isi kontennya juga menyenangkan gitu ya. Ya hiburan gitu. Dan kita menghibur diri kita sendiri sebenarnya. Yang nonton senang lihat orang ketawa ya udah gitu. Jadi udah sejauh ini kan ya. 3 tahun ya jadi YouTuber dengan riset dan sebagainya. Seberapa yakin sih Mas Krisna bakalan sukses gitu di YouTube ini? Masalah sukses mungkin 100% ya. Saya yakin 100%. Tapi masalah waktu nggak tahu. Tapi karena saya kebiasaan melihat statistik ya kan ya. Ternyata dengan target yang ada, ternyata ini sudah over target. Over gitu. Artinya target saya sebenarnya untuk 1000 subscriber itu masih sekitar 1 tahun seharusnya. Tapi ini dengan tim, kan saya hitung YouTube itu sebenarnya mulai dari saya ada tim. Dan tim itu baru 3 bulan. Setelah jalan 3 bulan ini ternyata over target. Subscriber naiknya udah lebih, jam tayangnya juga menurut saya lebih dari apa yang kita targetkan gitu. Jadi keyakinan nambah lagi gitu, tambah lagi. Karena Mas Krisna ini channelnya kan mainan gue, terus beberapa review mainan gitu. Dan tadi menyebutkan juga senang sih kalau ngekonten di YouTube itu menyenangkan karena sisi kanak-kanaknya keluar gitu kan. Gitu. Pernah nggak sih ada dukanya, bukan dukanya ya, ada keribetan tertentu gara-gara kan ini hubungannya sama mainan, sama anak-anak gitu. Nggak pernah ke distraksi kayak atau apa gitu? Pernah berkali-kali. Tapi yang paling parah tuh kita pernah bikin konten namanya Battleship War. Kita bikin perahu-perahuan dari kardus. Dari sore sampai malam, sampai tengah malam, bikin 4 perahu sama peluru-pelurunya tuh. Besoknya pada saat konten ada 4 kamera, sekitar 4 kamera, 1 GoPro sama lead kamera di belakang. Nah, kita udah selesai main kan, lama-lamanya lagi asik kan, kita nggak tahu gitu loh. Kameramen juga lagi fokus sama kamera yang di grup 1, grup 2 gitu. Lead kamera ini yang bisa ngeliat semuanya. Kita udah selesai main, ditutupin sama pembantu. Jadi pembantu saya tuh lagi asik ngeliatin kita main gitu loh. Karena kita asik, kita teriak-teriak, dia ngeliatin. Dia ketawa-ketawa gitu loh. Jadi kita tahunya setelah udah selesai semua, diberesin, masuk tuh memori ke komputer. Ini kamera kok gelap ya. Ada yang ketawa-ketawa gitu ya? Iya. Terus dia jalan gitu. Ya ampun, ditutupin pembantu ternyata. Udah gitu ya. Dia tuh nggak cuma nutupin. Dia tuh lewat pada saat kita main tuh, kita lagi war itu, dia lewat sambil bawa pel-pelan, dia bawa sapu.
Dan kita nggak sadar itu. Baru tahu, iya. Setelah editing gitu loh. Mau diedit, ya akhirnya ya retake gitu mau nggak mau. Dan nggak cuma sekali masalah seperti itu gitu. Sering kali ya juga kadang memori bermasalah, diedit lama, memori bermasalah. Tapi kita akhirnya belajar juga Mbak. Kita akhirnya tahu harus pakai memori merek ini, yang ini nggak bisa buat ini gitu loh. Kalau sebelumnya kan setahu kita ya memori semua ya sama, yang penting berapa ininya giga isinya ya sudah gitu. Ternyata sangat pengaruh sekali gitu. Karena saya sendiri memang riset saya cuma di YouTube, bukan riset di alat gitu loh. Bahkan alat-alat pun ya juga akhirnya harus ganti-ganti juga gitu. Kadang dulunya beli alat apa, ternyata alat ini nggak kepakai, harus dijual ganti lagi. Itu kan juga suka duka yang cukup mendalam sebenarnya. Ini tim saya nggak tahu gitu sebenarnya. Jadi mereka lihat ini, mereka tahu sekarang. Iya, bener. Jadi ya walaupun ada keribetan, apa ada masalah semacam itu, tetap itu jadi pelajaran ya, maksudnya jadi belajar lagi. Justru kalau nggak ada gitu kita malah nggak tahu gitu. Ada lagi contoh, saya pernah main RC, remote control kan, udah jalan lama, ternyata kita baru tahu GoPro yang di remote control nggak aktif. Bukan GoPro juga sih, action cam. Detik itu kita sudah terlanjur take, harus selesai take itu, besoknya ada take yang lain kan harus selesai. Akhirnya tahu nggak? Akhirnya detik itu kita harus beli GoPro. Ya udah beli gitu, mau gimana lagi daripada nggak selesai, karena ini konten nantinya akan ada kelanjutannya gitu. Ya udah selesai beli gitu. Akhirnya kita nyariin di online, waktu itu nyari di Facebook, nyari cepet-cepet nemu, beli, orangnya suruh datang mau, ya udah kita beli, kita pakai gitu. Akhirnya begitu. Totalitas banget. Iya totalitas ya. Terus terang kalau totalitas nih, saya belajar banyak dari orang-orang yang sudah sukses. Intinya yang jadikan pelajaran hidup saya bahwa kalau kamu mau sukses ya take it or leave it. Take it or leave it. Ya. Lakuin, kalau nggak ya lewat, nggak usah gitu. Kalau mau 100% enggak sekalian. Yang saya pelajarin itu aja. Tinggal kapan suksesnya ya proses. Tuh, take it or leave it. Jangan or. Jangan di tengah-tengah. Tapi oke, udah ngerasa 100% lah, all in lah ya. Oke, all in untuk YouTube ini. Pasti yang goalnya kan adalah sukses tentunya ya. Betul. Nah, definisi suksesnya apa kalau di YouTube ini? Kalau di YouTube, kalau saya pribadi ya, selain monetize ya kan, tapi monetize itu menurut saya belum sukses juga. Karena monetize hanya langkah awal sebenarnya. Setelah kita monetize tuh justru kita harus lebih banyak lagi konten-konten yang harus dilihat untuk menghasilkan kan. Jadi menurut saya suksesnya ya dari audiens. Semakin banyak audiens yang interaksi di channel kita, semakin sukses kita. Karena saya sering sekali melihat akun-akun besar ya, memang bukan akun terkenal, akun besar, jam tontonnya banyak, tapi sangat sedikit interaksi di dalamnya. Sangat sedikit sekali, bahkan banyak juga yang bilang fallback, subback dan sebagainya ya. Ya itu kan sangat berbahaya sebenarnya buat channel kita gitu loh. Bisa di take down juga kita nganggepin yang begituan. Jadi saya sangat rajin sekali untuk melihat interaksi. Ada interaksi negatif seperti itu, sebaik mungkin kita langsung hilangkan dari komentar. Jadi menurut saya kalau udah sukses, definisi sukses ya semakin banyak interaksi semakin sukses kita. Karena saya lihat dari statistik lagi ya, saya lihat dari banyak channel-channel yang sudah sukses, itu mereka sekali bikin video itu jam tonton ratusan ribu, sesuai dengan komentar yang ada di bawahnya juga ratusan ribu juga. Jadi dia sukses, benar sukses. Karena saya lihat dia bikin konten 1 hari 2 pun dua-duanya banyak yang nonton dan banyak yang komen. Tapi ada satu channel yang saya lihat dia sekali publish ya, dia yang nonton misalkan ada 800 ribu yang nonton, tapi komennya cuma 20. Ada lagi besoknya dia bikin lagi, nggak ada yang nonton akhirnya. Karena itu tadi interaksinya asli nggak sih sebenarnya? Karena yang nggak bisa dibohongin menurut saya interaksi dari audiens. Masa kita mau bikin channel 800 terus kita ngomong sendiri kan nggak mungkin gitu loh. Tapi sejauh ini, nah ngomongin soal interaksi nih agak-agak nyambung nggak nyambung. Pernah dapat komentar negatif nggak sih? Pernah sih, tapi bukan di YouTube. Jadi waktu itu saya share ke Facebook. Jadi kita relatekan ke Facebook ya. Sekali upload ke YouTube, sekalian upload ke Facebook. Nah di Facebook ini beberapa kali dapat komentar negatif. Ya nggak salah juga sih. Memang
segmennya berbeda. Konten apa ini? Mainan. Mainan? Iya. Komentar negatif konten mainan? Ada. Bahkan ada yang spam dislike juga ada. Jadi di setiap video itu satu ada juga gitu. Tapi nggak tahu siapa dia juga nggak tahu gitu. Karena nggak bisa dilihat gitu. Tapi yang saya pahami ya udah beda segmen aja gitu. Oke. Dan itu udah umum ya? Udah biasa. Nggak usah, maksudnya nggak usah dianggap serius, nggak diambil hati. Enggak. Memang percuma juga diambil hati. Bener. Ya begitu kalau YouTuber pro. Nggak baperan. Terus oke, dengan definisi sukses yang kayak gitu ya, bahwa ya ada interaksi gitu ya, nggak cuma view-nya banyak tapi interaktif. Mimpi besarnya apa sih sebenarnya di dunia per-YouTubean ini? Kalau mimpi besar yang jelas ya, yang pertama memang kita lagi mencari masa sebanyak-banyaknya untuk mengenal kita dan benar-benar kenal. Kalau dari sudut pandang saya sih mungkin kalau di band kita bisa lihat misalkan Slank ya, kan masanya banyak banget gitu loh. Dia mau kemana pun juga selalu ada masa. Nah itu sukses yang kita kejar sebenarnya ya di masa itu sebenarnya. Semakin banyak masa yang saya deketin gitu. Nah caranya gimana ya? Offline. Mau nggak mau offline kita harus kejar juga. Gimana maksudnya kejar offline? Contohnya begini. Di luar sebelum ngonten atau pada saat kita lagi ngonten, di sekitaran kita kan juga banyak orang. Nah mereka ini bagaimana sih caranya mengenal kita gitu loh. Bukannya cuma mereka lihat dari jauh, oh YouTuber, oh rekaman selesai. Enggak, kita dekatin mereka, kita ajak ngobrol mereka, in frame masukin, ngobrol bareng, mereka jadi masa kita juga. Dan itu sudah saya coba beberapa kali, memang sangat berpengaruh sekali ke jumlah subscribe dan jam tayang. Sangat berpengaruh, karena mereka juga ya kita kualitikan mereka di in frame kita lah gitu. Nggak sekedar cuman nongol sebentar, enggak, kita kualitikan mereka, kita hargai mereka di kamera kita juga. Jadi bagaimana pada saat mereka mau share ke temannya itu ada bobotnya, nggak cuma sekedar gitu. Betul. Jadi mereka, ini loh aku masuk ke YouTube-nya anak ini. Kenapa dia mau? Ya karena dia bangga masuk, bukan karena channelnya, tapi yang diomongin berbobot di dalamnya. Nah itu yang saya saya bilang offline pun sebelumnya kita udah ajak ngobrol dulu, nanti ditanyain gini ya. Jadi podcastnya ya sambil jalan juga saya, sambil main ada orang kita podcastin gitu. Oh gitu ya? Iya. Menarik ya. Jangan lupa dicek channelnya Mas Kresna ini, mainan gue. Ada pertanyaan penting nggak penting lagi? Kenapa kok gue? Kok nggak mainan Ayas? Mainanku gitu. Sebenarnya kalau masalah saya, gue dan aku itu cuman gini ya, saya tuh nggak mau hidup ribet gitu loh. Kalau orang Jawa nggak boleh ngomong gue, kenapa orang Jakarta boleh bilang cuk? Iya kan? Kenapa orang Malang nggak boleh bilang you and me relate connecting no yes thank you? Kita masa orang Malang dibilang, kamu tuh ke Jakarta ngomong gue, kok nak ngomong Jawa? Bukan. Nah, sekarang kamu pada saat kamu ngomong, at least kita hidup ya. Masa kita harus jadi orang Inggris dulu mau ngomong at least aja kan? Enggak. Jadi saya nggak mau hidup saya ribet gitu loh. Okay. Intinya gak usah diperpanjang soal nama main. Tapi sempat ada yang nanya, saya bilang gini, ribet amat hidup lu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih, yang paling ditunggu mungkin sama para YouTuber noob. Kalau anak saya suka bilangnya noob, newbie itu noob. Apa sih tipsnya buat para pemula YouTuber pemula? Iya. Sebenarnya, tapi dari sudut pandang saya pribadi ya sebenarnya. Dulu waktu saya memulai awal, yang saya pikirkan itu pasti bagaimana mencari subscriber sebanyak-banyaknya. Akhirnya jatuhnya ke sub for sub. Itu pasti jadinya ke situ. Dan setelah saya cek sendiri ke lapangan, online terutama, itu memang jumlah penikmat sub for sub atau orang bilang sub for sub itu ratusan ribu bahkan jutaan orang di Indonesia. Sangat banyak sekali. Saya pernah coba masukin ke grup itu, dan sampai sekarang pun saya belum keluar. Saya ada di grup itu. Saya lihat tuh bahkan bisa sampai 4 juta member. Tapi saya lihat tuh, saya baca semuanya, banyak sekali yang terjebak di situ. Kenapa tadi saya bilang terjebak? Pada saat mereka sudah monetize, pada saat mereka sudah terbiasa dengan sub for sub itu tadi, mereka merasa uang yang dihasilkan tidak sesuai dengan effort. Effort apa coba?
beli kuota, bayar wifi. Karena apa? Karena mereka nggak biasa dengan konten. Mereka konten terserah dia. Yang penting aku nonton, kamu tonton. Yang penting kamu nonton aku nonton kamu. Pada saat dia udah monetize, dia merasa, wih berarti aku sudah berhasil. Padahal dia lupa dia ngapain selama ini. Dia pada saat dia konten beneran, dia nggak saat dia merasa dia udah monetize, dia udah merasa udah berhasil. Nggak ada yang nonton videonya. Dan itu curhatan itu dalam sehari bisa ratusan ribu. Intinya sih kalau nggak seneng di depan kamera, ya jangan cari duit dari YouTube. Oh, keras tuh. Iya, jangan. YouTube keras banget masalahnya. YouTube keras. Kita nih audiens kita ini nggak kelihatan. Mereka jarang sekali audiens yang bisa memberi masukan. Yang ada hujatan. Jadi kalau mau cari duit dari YouTube, mending jangan. Karena YouTube bukan tempatnya cari duit cepat. YouTube itu buat saya investasi. Kita masukin video, itu investasi jangka panjang. Bukan cuma sehari 2 hari, kecuali kalau lagi viral. Yeah. Jadi lagi viral, lagi beruntung juga. Lagi beruntung. Ya saran saya ya nggak usah takut sama suksesnya kapan. Yang penting konten, cari quality konten yang oke, yang buat kita quality yang terbaik dari diri kita sendiri, dari produk, dari item-item kita, tools kita apa, maksimalkan yang ada. Nggak usah bingung sama yang lainnya. Karena nanti segmen kita akan terarah dengan sendirinya. Misalkan kita mau pakai HP, kita main sketsa, lucu-lucuan, ya kan? Ya udah, itu aja. Nanti penikmatnya ada nggak? Ada. Sebisamu lah ya gitu ya. Iya, sebisamu aja. Makanya Bob Sadino pernah bilang, pada saat ada audiens yang nanya, Pak, saya pengen sukses tapi nggak punya modal. Ditanyain, kakimu ada 2? Iya. Boleh nggak saya beli 1 miliar? Ya jangan Pak. Gitu. Saya beli sekarang. Kamu patahin sekarang, saya beli. Ya jangan Pak. Ya udah berarti kamu punya modal 1 miliar. Dia bilang maksimalkan apa yang kita punya. Udah itu aja kan. Gitu. Makanya ya kalau memang maksimalnya baru HP ya maksimalkan HP. Tapi kita harus pahami platform yang kita gunakan. Bukan tools ya. Tools kan macam-macam. Ada yang pakai HP, ada yang pakai kamera, ada yang pakai mic. Ada yang pakai boya mungkin, ada yang pakai mic HP aja mungkin, ada yang pakai shotgun mungkin dan sebagainya. Itu terserah. Ada yang mahal, ada yang murah, ya sesuai kemampuan kita kan. Pelajari platformnya aja. Kita main di platform Instagram, kita main di platform TikTok, kita main di platform YouTube, kan ada caranya masing-masing. Tapi hampir sama sih kalau saya lihat. Caranya hampir sama. Kalau saya lihat orang-orang yang sukses nih ya, ada hashtagnya, mereka pelajari hashtagnya, terus lalu mereka pelajari algoritmanya, terus saling komen di akun-akun gede, itu hampir mirip sebenarnya. Jadi pelajari itunya aja sih, menurut saya jauh lebih baik berkembang dengan organik, lebih enak. Berkembang dengan organik. Iya, itu jauh lebih enak. Oke. Wah, mantep nih, kenyang juga ini kayaknya nih ngobrolin YouTube. Gak sesimpel itu, guys. Makanya jangan cari duit dari YouTube kalau pengen kayak cepat. Gitu ya. Terima kasih banyak loh Mas Krisna. Udah mau share sebenarnya rahasia dapur ya sebenarnya yang di-share ini. Nggak ada yang dirahasiakan sih. Dan semoga ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ya. Buat kamu semua teman-teman inspiratif yang pengen mulai dunia per-YouTubean, go ahead ya. Dilakuin, kalau enggak ya nggak usah dilakuin. Nggak usah sekalian. Nggak usah sekalian. Setengah-setengah percuma. Setengah-setengah percuma ya. Dan mulai dari apa yang kamu punya tentunya. Oke. Dan terima kasih banyak sudah bergabung di Noise Story. Mas Krisna sukses selalu. Amin. Makin banyak viewersnya, interaksinya makin bagus ya. Jangan lupa selalu cari inspirasi di Noise Story. Cari inspirasi, ngopi dulu, kopi. Ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum.